Yuk. Mau nggak? Hashtag angkatan. Ya, Boleh, angkatan boleh. gitu. Siap, Ya kan, siap. biar tahu keangkatannya nih. Rename aja, rename. Ya, Profilnya. ya, oke. Ya kan? Coba gimana caranya nih? Ya PN berapa, PM tahun, strip nama gitu ya. Udah login bisa ya diganti? Udah rename aja tuh, di rename tuh. Caranya? Mesti keluar dulu kayaknya ya. Enggak, Oh, bisa. Kalau Webex bisa kalau ya. Zoom bisa kok di itu kalau laptop bisa. Di klik partisipan. Ya. Nama masing-masing bisa di Langsung rename. rename bisa. Di klik partisipan. Yang titik nama, yang titik. Oh, sip. Ya, gitu kan. Biar kelihatan angkatannya, biar aku juga nggak malu juga nih. Ini kok angkatan kolonial lebih tahu gimana sih? Oh. Pakai itu baru itu. Rename tuh kan. Tetap gimana pun juga yang keren last 80s semua. Nih, sini. Ini. Aduh, nggak mau. Tuh, ada yang ngajarin anaknya tuh. Nggak mau dong. Aduh, kan benar. Nanti itu. Oke, kita standby ya. Mas Ihsan juga udah standby. Oh iya, sebagai informasi tambahan, ini adalah episode peraknya IAP Talk. Terima kasih kepada Pak Mamo untuk akunnya nih di episode perak. Semoga kita bisa tembus lebih dari 100 partisipan. Episode ke-25. Harus. Oke, kita standby untuk countdown 10 detik. Oke. Boleh. Ladies and gentlemen, welcome on board IAP Talk event from 1600 hours to 1800 hours. We are expected to be online in approximately 1 minute time. We ask that you please fasten your line at this time and secure all attention. Please put your seat in a secure position and turn off all personal electronic devices that might be distracting, including TV and radio. Lastly, prepare for your career to take off and meet a better you. Crew, prepare for takeoff. Sudah terlihat ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Salam Dirgantara semua. Pertama-tama, senang sekali kembali kita berkumpul ya, berjumpa di hearing kedua ini untuk melaksanakan agenda dari rangkaian pemilu IAP ITB. Dan tentu buat saya sendiri adalah sebuah kebanggaan ya, sebuah kegembiraan bisa ikut berkontribusi, tidak hanya sebagai calon ya, tetapi harapannya adalah memberikan sumbangsi ya, sumbangsi pemikiran maupun sumbangsi lain yang tentu bisa kita berikan dan insya Allah bermanfaat untuk dunia penerbangan Indonesia ke depan. Perkenalkan, saya Ahmad Arafat. Sesi hearing pertama ini saya mengambil judul Visi Tinggi tetapi mengorbit aksi yang membumi ya. Namun sebelum lebih jauh bicara visi misi, saya ingin mohon izin memperkenalkan diri kembali. Mungkin hearing pertama kurang begitu lama perkenalannya ya. Tadi udah diantar tadi sama Bang Ihsan, ya INTP, kemudian berkarir di Lion Group sudah 13 tahun lebih, dan juga termasuk salah satu yang senang berorganisasi, kemudian juga punya peran lain di dunia kepemudaan ya, diamanai sebagai salah satu pimpinan dari organisasi kepemudaan tingkat nasional yang bernama Prima DMI. Saya alhamdulillah dari masa berkarir selalu ingin belajar dan selalu gemar sharing di luar suka temenan ya.
Dan ini mungkin beberapa list dari sedikit achievement, ya, tidak bombastis, tetapi ya ini yang saya catat ya. Dan tentunya ada kebanggaan tersendiri dari milestone yang telah saya lewatin, termasuk yang paling penting, yang paling fundamental adalah milestone atau achievement saya paling bawah, yaitu bertemu dengan Eyang Habibie pada saat peringatan 50 tahun pendidikan Teknik Penerbangan Indonesia di JIC waktu itu. Dan tentunya juga bertemu dengan banyak tokoh-tokoh dosen, pendidik, termasuk masih ada Pak Diran, juga saya sempat salaman sama beliau. Dan kalau dengan Pak Habibie, saya punya pengalaman yang sangat berkesan, di mana saya nyelonong ke depan, nggak ngantri. Kemudian saya memperkenalkan diri kepada beliau, saya bilang, Pak, saya juga dari Sulawesi. Kemudian beliau lihat saya cukup lama, tiba-tiba pipi saya dikecup. Jadi saya pikir di antara yang salaman sama Pak Habibie, kayaknya cuma saya yang pipinya dikecup. Nggak apa-apa, GR dikit. Nah, baik, saya coba masuk ya. Beberapa hari lalu saya mengadakan sesi live Instagram ya. Tidak cukup rame, tetapi bukan ramenya. Yang penting menjalankan niat dan juga bercengkrama ya, saling menyapa dengan teman-teman sesama alumni penerbangan. Saya mengambil judul Why IAP ITB, Why Now, Why Him. Kalau di posternya itu Why Him ya. Kalau ini sekarang saya ganti Why Arafat. Jadi ini adalah sebuah napak tilas ya sebenarnya. Saya mencoba menapaktilasi dari pengalaman, tidak hanya pengalaman saya secara pribadi, tapi banyak pengalaman teman-teman sesama alumni yang kebetulan waktu itu alumni seangkatan semua ya. Jadi tanpa banyak direncanakan, alhamdulillah secara spontan uhuy, di luar agenda ngopi-ngopi tentunya kita sudah sempat ngobrol-ngobrol ya. Dan saya selalu ingin berusaha di titik awal mencoba menjawab why factor ini begitu. Karena kalau kata Simon Sinek ya, seorang pakar leadership, masih muda, ganteng, ya kita harus bisa memuaskan terlebih dahulu jawaban atas pertanyaan why, kenapa. Jadi kenapa kita harus aktif di IAP ITB, berkontribusi dengan berbagai peran yang kita bisa lakukan, kenapa sekarang ya, dan kenapa harus dia gitu kan. Ya, dia ini siapa ya, mungkin tentu ada Mas Alex, ada Mbak Lia, ada Arafat ya, tentu ini adalah sebuah pilihan. Tapi saya hanya ingin mengetengahkan bahwa saya sedikit punya passion ya, kemudian punya pengalaman dan punya tentu dalam skala yang sangat spesifik punya knowledge maupun ability yang sedikit banyak ingin saya sumbangkan. Ini adalah visi yang saya usung. Saya pikir mungkin teman-teman sudah membaca. Kalau belum silahkan dibaca lagi. Tapi saya mencoba mensarikan kata kuncinya ya. Jadi pertama adalah ekosistem industri. Jadi sebenarnya ini mengambil filosofi dari Pak Habibie ya. Berakhir di awal dan berawal di akhir ya. Jadi sebenarnya kata kuncinya ada pada bagian-bagian akhir dari pernyataan visi ini, melihat ekosistem industri dirgantara ya, yang mana saya melihat belum begitu menunjukkan indikasi yang ke arah sustainable maupun favorable ya dalam banyak dimensi, sehingga kita harus saya mengajukan proposisi ya bagaimana mengetengahkan peran dan posisi IAP ITB tersebut. Dilihat dari ekosistem tadi ini tentu membutuhkan pemikir-pemikirnya ya, artinya tidak hanya pemikir yang berpikir, tapi pekerja yang berpikir, kemudian orang-orang yang memang mencintai dunia dirgantara dengan segenap kebanggaan, dan juga IAP ITB yang mana bisa menghimpun ya apa yang kita sebut sebagai mind-alike networking. Jadi jalinan dari orang-orang yang berkumpul bersama-sama dalam sebuah lingkup yang mungkin disatukan oleh kesamaan passion, kesamaan paradigma pemikiran, dan tentu kesamaan aspirasi dan visi untuk ikut mengembangkan dunia dirgantara. Nah, tapi memang cukup disayangkan ya, dan sangat menarik dari proyeksi para analis pasar, kemudian termasuk dari Boeing, Airbus misalnya di beberapa 2 tahun terakhir memprediksikan pertumbuhan misalnya di dunia airline ya, karena saya juga di airline, banyak forecasting itu berantakan ya, khususnya karena terjadinya COVID.
Nah, sehingga kita tiba pada sebuah realita baru di dunia penerbangan dan juga termasuk dunia dirgantara secara luas. Hal paling sederhana yang kita bisa lihat, dan saya sangat miris terus terang, kalau kita buka LinkedIn, itu sangat banyak poster profile orang itu pasang apa itu ribbon ya, open to work ya, open to work. Nah, ini menunjukkan terjadi apa yang saya sebut depresi industri dirgantara. Karena memang tantangan COVID menyebabkan berkurangnya produksi, kemudian menurunnya revenue, otomatis ini semakin mempersulit ya survival dari berbagai pelaku industri. Dan masalah ekosistem yang saya pikir nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Saya katakan ini terlalu terjebak pada silo ya, silo mentality, dan terlalu tersegregasi secara kaku ya, secara rigid. Kemudian masalah rule making, kemudian apakah kita sudah punya roadmap yang benar, dan di samping roadmap saya mengetengahkan diksi heat map ya, artinya di mana porsi-porsi aktivitas yang lebih banyak menghabiskan energi dan konsentrasi. Dan ya dikhawatirkan ini menyebabkan terjadinya kembali brain drain ya, brain drain maupun heartbreak ya, patah hati. Tetapi ini saya memberikan sebuah quote ya, bagi seorang orang yang menggeluti, menggemari dan tertarik dengan aviation, aerospace dan avenue lainnya, itu adalah sebuah amazement ya, sebuah kekaguman. Mohon izin berapa menit lagi saya? 2 menit lagi. Baik, terima kasih. Nah, jadi berangkat dari visi, kemudian melihat realita yang ada, tentunya saya harus membuat kerangka pikir ya, ataupun framework yang diterjemahkan ke dalam misi ya, ke dalam misi. Ada 5 misi ini yang memang ini secara berurutan mulai mengambil titik awal dari melakukan alignment para alumni PN ITB, kemudian bagaimana potensi-potensi kedirgantaraan dan non-dirgantaraan dari para alumni itu bisa kita olah, ya, kita asah dan asih serta asuh. Kemudian ini hal yang sangat penting saya pikir dan masih menjadi agenda yang sampai saat ini ongoing ya, mudah-mudahan nggak mandek, yaitu perlunya konsolidasi industri dan juga mendorong terjadinya klasterisasi key players industri, kemudian sinergi dan kreasi dalam mempertahankan kedaulatan dirgantara Indonesia, dan kembali melihat ITB khususnya PN atau Aero sebagai sebuah prodi, kita harus selalu melihat bagaimana cara-cara terbarukan untuk melakukan proses ekstensifikasi dan diversifikasi pendidikan teknik penerbangan. Salah satu contohnya adalah apa yang menurut saya sudah on the right track, di mana terakhir saya ketemu Pak Hari Muhammad, terakhir masih sebagai dekan, di mana beliau bercerita, waktu itu saya mendampingi Pak Edward Sirait, ya, Presiden Direktur Lion Group ke kampus, saya yang ngajak beliau, menculik beliau, dan Pak Harmat menceritakan ya sudah adanya jurusan teknik dirgantara yang memang itu lebih diarahkan untuk bagaimana bisa bekerja di bisnis MRO ya dan yang terkait. Ini saya sudah pernah sampaikan. Sebagai penutup, tentunya ini adalah sebuah pandangan ya, sebuah persepsi dari tadi saya katakan realita, tetapi persepsi ini bisa kita rubah bersama-sama untuk menciptakan realita yang lebih baik. Dan tentunya Balai IAP ITB adalah sebuah ajakan untuk kembali kepada rumah kita, untuk tidak hanya membenahi, tetapi menghidupkan dan meramaikan dan menciptakan satu building block terhadap ekosistem industri dirgantara. Kita mendengarkan pemaparan visi misi dari ketiga calon kita. Yang pertama dari Bu Lia, yang pertama dari Mas Arafat, yang kedua dari Mbak Lia, yang ketiga dari Mas Suhanto. Dan selanjutnya akan masuk ke sesi panelis. Saya akan mengenalkan ketiga panelis kita. Panelis pertama yaitu Sulistyo Atmadi, Pak Sulistyo Atmadi dari PN Angkatan 1969. Yang kedua dari Pak Anton Adi Broto, PN Angkatan 1972. Dan yang ketiga adalah panelis yang ketiga Pak Ananta Wijaya, PN 1989. Nah, jadi alurnya adalah setiap panelis akan diberikan oleh moderator untuk menanyakan kepada boleh ke salah satu calon atau dua calon atau semua calon, dan setelah panelis bertanya, setiap calon akan menjawab selama 2 menit. Setelah calon menjawab,
panelis berhak untuk memfollow up jawaban tersebut atau memberikan tanggapan. Apabila panelis memberikan pertanyaan lagi, maka dijawab oleh calon selama 2 menit, dan sesudah itu panelis akan menutup dan memberi tanggapan terhadap jawaban daripada calon. Nah, jadi kita mulai saja untuk pertanyaan pertama. Saya kenakan Pak Sulistyo untuk bertanya kepada calon-calon kita. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Nitya. Ya, selamat sore Pak Anton. Ini teman seperjuangan dulu. Oke, juga Pak Ananta, juga kita sama-sama mendirikan IAC. Jadi ini juga teman lama juga. Oke, terima kasih yang saya hormati semua yang hadir. Alhamdulillah 61. Belum mencapai 100 ya. Ya, nggak masalah saya kira. Sebetulnya saya ingin bertanya dulu sebetulnya untuk kita IAP itu sudah lama berdirinya saya kira. Ini malah tadi Pak Suwanto bilang sudah yang keempat ya. Iya Pak. Nah, apakah IAP ini belum punya visi misi gitu ya? Harusnya kan organisasi yang punya visi misi, bukan calon ketua-ketuanya. Nanti kalau ketua ganti, visi misi ganti. Ketua lain lagi punya visi misi lagi. Nah, mestinya organisasi yang punya visi misi dulu, kemudian baru ketua-ketua ini melaksanakan program-programnya, mendukung dan menyesuaikan sehingga visi misi organisasi ini bisa dicapai. Nah, sekarang ya itu saya belum tahu apakah IAP sudah punya visi misi atau belum. Tapi oke lah, ini saya kira kita sudah memasuki pemilihan, jadi nggak masalah. Nanti itu bisa kita bicarakan bersama bagaimana suatu organisasi itu menjadi punya visi misi yang pasti. Ya, ini tadi Mas Arafat dulu. Nah, ini saya juga kenal baik, pernah main ke Rumpin di Lapan. Ya, oke, tadi disebutkan sebagai lumbung kepakaran. Memang sudah pasti bahwa di IAP ini memang isinya adalah lulusan penerbangan semua, artinya memang pakar lah. Nah, apakah dalam hal ini diartikan karena lumbung sehingga kita bisa mendistribusikan kepakaran ini kepada mungkin pekerjaan atau apa dan sebagainya. Karena sebetulnya kita kan sudah seumumnya sudah punya pekerjaan semua. Jadi kalau diartikan sebagai lumbung seolah-olah ini adalah suatu potensi untuk menerima suatu proyek dan sebagainya. Ini saya kira agak sulit melaksanakannya karena kita punya semacam, kalau sudah kerja di Lion Air, terus kemudian ada proyek di NAM, kan itu sebagai kode etik kan nggak boleh gitu ya. Jadi mungkin mohon dijelaskan Pak Arafat, gimana ini arti lumbung kepakaran ini, sehingga kita menjadi jelas arahnya, sehingga tidak salah persepsi lah kira-kira. Apakah ini pertanyaannya satu-satu dulu atau langsung ke yang lainnya? Mungkin boleh ini Pak langsung 3 pertanyaan, kalau misalnya mau kasih ke satu-satu nanti saya akan memandu untuk satu-satu menjawabnya. Terima kasih Pak. Oh gitu. Ya. Kemudian kalau ke Mbak Lia ya. Tadi saya lihat visinya adalah sebentar ini. Mana ya? Yang terbuka dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan terbuka itu bagaimana? Apakah terbuka karena ya selama ini memang kita terbuka, apakah itu perlu ditegaskan? Karena memang kita bukan organisasi yang eksklusif ya, artinya memang ya inilah alumni PN penerbangan gitu. Nah, berkesinambungan tentu saja ya artinya
menurut saya visi itu bisa lebih apa ya, lebih arahnya lebih jelas gitu ya, karena terbuka dan berkeseimbangan itu memang sudah sepatutnya ya seperti itu organisasi itu. Nah, yang terbuka mohon dijelaskan. Nah, kemudian ke Mas Suwanto nih. Ini ya di antara yang tiga yang Mas paling senior ini, tapi yang paling sehat. Amin, amin. Amin. Ya, Mas Suwanto. Kita sudah pengalaman nih, organisasi itu bisa berkelanjutan kalau anggotanya merasa ada artinya. Nah, artinya itu macam-macam memang. Artinya memperoleh manfaat. Memang tadi dijelaskan segala macam ya. Tapi memang yang saya lihat bagaimana kita para anggota ini memperoleh manfaatnya yang lebih signifikan. Misalnya yang menjadi masalah selama ini adalah ada semacam pendidikan yang lebih. Katanya kalau lulus saja belum punya sertifikat dan sebagainya, mungkin itu perlu digalakkan lah bagaimana itu suatu organisasi IAP bisa memberikan manfaat dengan memberikan semacam training dan sebagainya. Nah, barangkali itu akan ini. Kemudian untuk ketiga calon kelihatannya semua orientasinya kok semacam dalam negeri gitu ya. Memang tadi disebutkan Mbak Lia untuk mengumpulkan dari luar negeri, tapi bagaimana mengekspansi bahwa IAP ITB ini juga dikenal di luar. Apa yang harus kita ini kan supaya IAP ini dikenal sehingga ya artinya dipandang oleh negara-negara lain sehingga alumni IAP ini mempunyai apa ya bargaining position yang baik lah ini. Sementara itu dulu Mas Jeki. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Terima kasih Pak Sulistyo atas pertanyaannya. Jadi formatnya tetap sama. Saya akan memberikan waktu 2 menit setiap calon. Warnanya background kalau hijau berarti yang mulai menjawab. Kalau misalnya warna kuning berarti tersisa 1 menit lagi. Dan kalau misalnya warna merah tersisa 30 detik. Dan apabila kamera saya mati berarti waktunya telah habis. Kira-kira seperti itu peraturannya. Jadi dimulai dari yang pertama dulu. Silakan Pak Arafat untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya lupa menyapa nih senior nih Pak Sulis, Pak Anton dan Pak Ananta. Dan tadi Pak Sulis juga menyampaikan dulu pernah bareng-bareng Pak ya. Dan saya punya unfinished work ini sama Pak Sulis ini, punya utang. Terima kasih pertanyaannya Pak. Memang yang menurut saya pada beberapa tahun sebelumnya tentu itu kan ada insight maupun level experience yang menentukan Pak ya, seperti apa kontribusi misalnya saya sebagai seorang karyawan di sebuah airline kemudian ada terlibat dalam sebuah proyek maupun kolaborasi lain di luar itu. Nah, ini yang saya baru menemukan 2 tahun terakhir Pak Sulis sebetulnya, dan ini memang kebetulan sekali dalam kapasitas apa yang saya kerjakan gitu dalam konteks tugas dan tanggung jawab. Itu yang saya juga pernah singgung sampaikan dengan Pak Mamo contohnya Pak gitu ya, bahwa memang saya selalu melihat dalam kacamata industri dulu Pak Sulis, bahwasanya institusi pendidikan itu kan muaranya adalah menyalurkan lulusan-lulusannya ke dalam dunia industri tersebut, terlepas industrinya seperti apa ataupun dalam bidang apa. Tetapi kolaborasi dan sinkronisasi ini menurut saya belum terjalin dengan utuh. Yang tadi saya sampaikan ada realita di mana terlalu banyak silo gitu Pak, sehingga ini menyebabkan output industri ini sendiri menjadi rendah gitu Pak. Nah sementara cross insight itu sangat diperlukan. Misalnya bagaimana sebuah airline yang sudah membeli pesawat ATR ratusan bisa memberikan insight kepada PTDI yang akan membuat pesawat turboprop. Nah ini yang tentu menurut saya inilah lumbung kepakarannya. Jadi secara dan pada saat penggarapan industri ini bagi para profesional. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan Pak Sulis, terima kasih. Oke, terima kasih.
Terima kasih Pak Rafat atas tanggapannya. Dan yang selanjutnya yang kedua, Bu Lias, dipersilakan waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Sulis. Pertanyaannya cukup challenging gitu ya. Jadi kalau bicara tadi kenapa akhirnya kita mengambil visi itu adalah inklusif dan sustainability gitu Pak ya. Jadi memang inklusif di sini memang kita memang terbuka semua angkatan. Tapi salah satu parameter istilahnya itu untuk inklusif itu adalah tingkat partisipasi Pak. Jadi partisipasinya, jadi memang ya kita bicara dalam konteks organisasi biasanya memang dimanapun itu yang namanya keaktifan member itu memang biasanya jarang yang sampai 100% ataupun 80% misalnya seperti itu. Nah, itu kita inginkan tingkat partisipatifnya dari member itu semakin naik dengan kita memberikan banyak ruang-ruang untuk mereka berkreasi gitu kan. Nah, di satu sisi kita melihat bahwa sekarang itu needs ataupun kebutuhan dari member itu yang harus kita penuhi gitu kan. Saya sedikit cerita, saya diskusi juga dengan teman-teman yang angkatan muda, itu needs mereka memang simple. Jadi mereka itu ingin tahu sebenarnya dunia setelah kampus itu seperti apa gitu kan. Dunia kerja itu seperti apa. Nah, sesimpel itu kita di para senior, di para alumni itu kita bisa memberikan informasi yang lebih clear dari mulai mereka yang masih tingkat akhir mahasiswa. Jadi kita lakukan pembekalan ada namanya tuh life after campus. Nah, baru nanti setelah mereka masuk ke area mau masuk ke area dunia kerja itu kita juga bisa memberikan banyak informasi ke mereka. Jadi memang tingkat partisipasi Pak kalau dari sisi inklusif tersebut. Sustain memang kita maunya adalah apa yang sudah kita lakukan untuk yang IAP saat ini itu terus berkelanjutan sampai periode-periode kepengurusan yang mendatang. Jadi teman-teman tinggal melakukan sedikit improvisasi gitu ya. Jadi kita membangun sistem dulu untuk yang saat ini supaya nextnya teman-teman memang jalannya tuh lebih kencang lagi istilahnya gitu karena kita sudah meletakkan fondasi yang kuat gitu. Nah, seperti itu Pak untuk yang di area sustain. Itu Pak Sulis. Ya. Oke. Terima kasih Bu Lia atas tanggapannya dan selanjutnya kita ke tanggapan yang nomor 3 dari calon nomor 3 Pak Suhanto. Dipersilakan Pak, waktunya 2 menit dari sekarang Pak. Masih mute itu, masih mute. Terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkan bahwa itu menjadi bagian yang ditanyakan Pak Sulis terkait ini ya. Saya menyebutnya, tim kami menyebutnya bahwa itu bagian dari sharing gitu ya. Kita punya senior-senior dengan banyak ilmunya gitu ya. Kita punya istilahnya anak-anak muda dengan segala potensinya yang seharusnya anak muda itu haus akan ilmu gitu ya. Itu kita jembatani dengan sebuah istilahnya saya menyebutnya kelas gitu ya. Walaupun ada tantangan karena IAP ITB ini belum berbadan hukum, tapi bukan berarti itu nggak bisa dijalankan gitu. Kita bisa menggandeng dengan ITB, mungkin kalau bicara perguruan tinggi lain, misalnya ada IULI, kemudian kalau bicara AMTO ada GMF itu sendiri, ada mungkin Polban gitu ya. Selama sambil menunggu memastikan bentuk organisasi IAP tadi dari aspek hukum, kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Itulah yang saya sebut tadi sebagai kita perlu memposisikan diri sebagai katalisator gitu. Nah, di sisi lain terkait untuk IAP, bagaimana kita keluar gitu ya. Sebenarnya ini IAP ini sudah punya potensi yang banyak ya tersebar di berbagai perusahaan multinasional gitu ya. Mudah-mudahan kalau memang nanti saya dipercaya oleh teman-teman IAP ITB semuanya, di tahun ketiga kita bisa menjalankan program Expo, di mana Expo ini kita akan memanggil ya, mengundang perusahaan-perusahaan ya, bukan hanya dalam negeri saja. Kalau memungkinkan sampai perusahaan multinasional untuk hadir, kita bikin sharing session ataupun acara yang seru lah untuk semua alumni gitu. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Sulis. Oke, terima kasih. Jadi yang go internasional baru Pak Hanto yang jawab ya. Pak Rafat sama Mbak Lia belum. Bagaimana visi misi go internasionalnya. Oke. Sementara itu dulu Mas Deki, kalau masih ada waktu mungkin nanti bisa
tanya lagi. Terima kasih. Siapa? Kira-kira Bapak ada tanggapan dari ketiganya atau ada langsung penutup, Pak? Pak Sulistyo untuk ketiga calon kita, Pak. Oke, ya barusan juga sudah saya sebutkan tentang tanggapan saya. Saya kira semua calon memang potensial, bagus semua. Yang penting adalah bagaimana menjaga keutuhan daripada alumni ini, dan terutama sekali tadi saya jelaskan bahwa bagaimana membuat para alumni ini menjadi kerasan, merasa mempunyai kebutuhan bahwa IAP ini kita butuhkan. Itu akan membuat IAP ini semakin kuat, semakin bersinergi. Karena tanpa kebutuhan bersama, kita akan acuh saja. Kita akan cuek, IAP apa, saya nggak memperoleh manfaat sama sekali. Nah, manfaat itu macam-macam seperti tadi Pak Anto bilang, manfaat itu tidak hanya uang ya, tapi mungkin kenyamanan sajalah, kenyamanan di dalam IAP saja itu suatu manfaat juga. Walaupun seperti saya kan sudah pensiunan nih, mungkin di antara sebetulnya senior yang lebih senior dari saya banyak sebetulnya, tapi mungkin yang masih pengen aktif di WA group dan sebagainya, mungkin saya yang paling tua ini. Mungkin di situ saya merasa nyaman. Nah, itu adalah salah satu manfaat bagi saya, bagaimana kita bisa berdiskusi di sana, kita memperoleh pengetahuan, meskipun mungkin bagi saya pengetahuannya ya sekedar ingin tahu saja, karena sudah untuk berkiprah saya kira sudah lewat, usia saya sudah 71 tahun. Oke, itu saja Mas Zeki, terima kasih. Terima kasih Pak Sulistyo atas pertanyaan dan tanggapannya. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Sulistyo. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Dan selanjutnya saya ingin menghadirkan panelis yang kedua, yaitu Pak Anton Adibroto dari Angkatan 1972. Silakan Pak untuk memberikan pertanyaan kepada ketiga calon kita, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau saya nggak seperti Mas Sulis tuh, satu-satu nanya dia. Bingung juga saya. Dia berarti baca itu. Kalau saya, pertanyaannya sama ke semua tiga orang ini. Saya lihat baik-baik semua ya. Cuman saya mau kasih ilustrasi sedikit. Saya waktu lulus pun juga gitu. Kita ini sama Mas Sulis ini bagian sekolah susah nih. Fasilitas nggak ada. Jadi saya sebagai alumni waktu tahun dekade 80-an itu, kita bantu fasilitas laboratorium teknik penerbangan. Sampai istilahnya dengan banyaknya, kalau Pak Hari Muhammad bilang tuh ada lecture transfer dari dosen-dosen dari luar negeri, itu tahun 80 sampai 90-an itu mungkin paling menikmati, jadi gisinya paling tinggi lah gitu ya, mahasiswa teknik penerbangan itu. Nah begitu krisis 98 itu, kebetulan ketiga calon ini yang sudah pas lulus itu sudah atau masuk itu sudah mulai menurun nih isi daripada di kampus ya. Nah ini yang kita lihat lagi. Jadi kalau pesawat terbang itu udah mulai stall. Nah ini stall ini udah sampai di mana nih? Sebagai alumni kita harus melakukan sesuatu. Itu nanti saya mintakan komentarnya. Dan yang penting lagi adalah setelah krisis dan COVID-19 ini, kira-kira terobosan apa dari para calon ketua alumni ini ke depan? Agar kita sebagai alumni penerbangan masih punya kontribusi yang berarti di dunia kita ini ya, di dunia penerbangan jelas, bukan di dunia yang lain. Nah ini yang kita mesti lihat, kira-kira kiat apa di dalam merekatkan alumni itu mempunyai satu pandangan yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Jadi pertanyaan ini bersifat open-ended, jadi silakan dijawab masing-masing. Dan saya harapkan jawabannya pasti beda ya. Kalau sama itu namanya kita nyalin gitu. Copy paste. Saya kira begitu Pak Zaki pertanyaannya. Jadi dari pengalaman di belakang itu, kemudian sekarang ini dalam kondisi stall lah begitu ya. Lalu kira-kira terobosan apa yang harus kita lakukan ke depan itu supaya terutama sekolah kita ini yang kita banggakan tuh masih membanggakan gitu. Jangan sampai sekolahnya terpuruk gitu. Apa yang kita bisa lakukan? Oke, terima kasih.
Terima kasih Pak Anton atas pertanyaannya. Dan silakan untuk Pak Arafat yang pertama untuk menjawabnya di 2 menit dimulai dari sekarang, Pak. Ya, makasih. Mungkin dari yang terakhir dulu Pak Anton. Salam hormat Pak Anton. Bisa kita lakukan dan yang kita usulkan akan dilaksanakan oleh IAP ITB adalah menyiapkan program asuransi kesehatan dan yang sifatnya mengcover possibility loss ya terkait masalah pandemi, kemudian kecelakaan kerja dan dana pensiun misalnya untuk para alumni secara luas ya, alumni, mahasiswa aktif dan keluarga alumni. Ini sebetulnya adalah ide yang diusulkan oleh salah satu tim ses kami yang sebetulnya saya nggak kepikiran ya, tapi sebenarnya alhamdulillah kita punya simpulnya. Jadi dalam peran saya yang lain itu pernah ditawarin dan saya malah belum memfollow up. Jadi ini satu hal kecil yang mungkin kita bisa laksanakan Pak Anton, dan saya pikir juga secara komunitas sudah banyak ya, mungkin perangkatan, kemudian apa yang dilakukan oleh Mbak Lia sangat bagus, kita sangat mendukung. Kemudian apa yang kita bisa tadi terkait pertanyaan pertama, saya pikir ada hal yang menjadi resiko ya, di mana kurangnya kaderisasi dari para pendidik penerbangan kepada generasi-generasi selanjutnya. Kaderisasi ini tidak hanya dalam konteks menjadikan calon dosen sehingga menjadi dosen, tetapi lebih ke arah profesionalitas kepada aplikasi mereka di dunia industri. Oleh karena itu salah satu program yang kita usung adalah cross research ya, cross research yang dimana itu melibatkan dan menggabungkan antara pendidik, akademisi, dosen dengan alumni yang sudah bertebaran. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Arafat atas tanggapannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Lia untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anton. 2 menit dimulai dari sekarang, Bu. Oke, terima kasih Pak Anton. Jangan ya, kalau menurut saya sih bukan pertanyaan gitu ya. Jadi memang kaitannya tadi mungkin terkait dengan positioningnya IAP ini, baik mungkin secara kalau saya bilang secara domestik ya, domestik itu dalam kaitan adalah di dunia kita di teknik penerbangan, dengan mungkin nanti di area luar, apakah dengan organisasi keprofesian yang di bidang misalnya aviasi gitu kan. Nah itu sebelumnya tadi juga saya sampaikan ketika pemaparan visi misi ada satu hal yang ini pas sebenarnya memang juga terkait dengan profesi saya sih Pak di bidang, kan sekarang memang saya di area human capital gitu ya, dan kemarin saya juga diundang ITB untuk mereka melakukan link and match antara kebutuhan ITB dengan dunia industri itu seperti apa. Jadi kami juga memberikan feedback bagaimana profil lulusan ITB itu seperti apa yang berada di dunia industri. Nah ini kalau bicara ini kita juga bicara masalah link and match antara dunia industri dengan pendidikan. Nah secara internal itu yang kita nanti akan kolaborasi dengan Prodi. Jadi kita berikan feedback seperti apa kebutuhan dunia industri saat ini, supaya nanti juga ada masukan terhadap kurikulum. Tadi juga disampaikan kita kan memang tidak bisa nanti masuk langsung ke dalam kurikulum, tapi kita memberikan masukan, kita memberikan feedback. Dan yang kedua, sebagai IAP sendiri, kita kalau nanti kita sudah punya kuat database, bank-bank data kita, dari sisi keprofesian alumni ini kesebarannya seperti apa, itu kita bisa offering ke Prodi untuk kita bisa juga nanti kerjasama memberikan apakah kuliah tamu, segala macam seperti itu. Jadi ada partisipasi dari kita si alumni ini ke dunia pendidikan kita gitu Pak, yang memang at the end nanti adalah untuk meningkatkan kualitas supaya nanti teman-teman mahasiswa ini ketika lulus dia sudah memang siap untuk masuk ke dunia industri. Misalnya seperti itu, ataupun dunia after kampusnya itu seperti apa gitu kan. Nah, terus untuk keluarnya itu sebenarnya terutama yang terkait dengan organisasi keprofesian, apakah itu di dunia aviasi ataupun yang lain gitu. Yang memang sekarang itu kita perlu untuk memperkuat positioning kita di organisasi tersebut, karena kita juga harus realistis melihat ketika misalnya kita bicara di dunia aviasi itu ada yang namanya organisasi, ada INAKA, ada IAMSA. Nah, itu tuh kan yang sebenarnya yang dilihat itu adalah posisi kita ketika kita berada di dunia profesi atau posisi kita sebagai IAP. Nah, ini nanti kita bisa sinergikan karena istilahnya itu kan kita alumni kita itu kan sudah banyak tersebar di beberapa organisasi
Gitu. Jadi kalau nanti kita bisa alignment dengan semua alumni tadi itu, jadi kita sama-sama nanti akan semakin menguatkan branding IAP itu di organisasi-organisasi keprofesian. Mungkin seperti itu Pak Anton. Terima kasih Bu Lia atas tanggapannya. Dan selanjutnya saya persilakan kepada calon ketiga Pak Suhanto untuk menjelaskan, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anton. Silakan Pak. Terima kasih Prof. Anton. Tantangannya sangat menarik sekali ini ya. Dalam hal untuk kondisi karena pandemi COVID-19, saya mungkin izin berpikir keluar dari kotak gitu ya. Kalau mungkin banyak orang yang berpikir, wah perusahaanku harus survive, mungkin saya mohon izin pakai nama Indonesia gitu ya. Kita sebagai Indonesia ya harus merasa bahwa kita di dalam kapal yang sama gitu ya. Jadi kalau ada salah satu perusahaan dalam konteks dunia aviasi yang misalnya sampai harus tutup gara-gara pandemi, ya itu imbasnya adalah ke dunia dirgantara secara keseluruhan. Makanya kita melihatnya, saya mengusulkan ini kita melihatnya secara menyeluruh. Nah, potensi di Indonesia ini sebenarnya sangat besar sekali. Nah, yang dulu pernah saya angkat di grup alumni adalah bahwa potensi umroh di Indonesia ini sangat luar biasa sekali gitu. Itu harus menurut saya kue yang bisa kita garap bareng-bareng gitu. Jangan hanya satu atau dua gelintir atau dua golongan saja yang menikmatinya gitu ya. Dengan umroh mungkin memang kalau secara negara hanya Saudi dan Garuda yang boleh ngangkut, oke silakan. Tapi kita bisa memberdayakan maskapai-maskapai lainnya untuk mendukung ke hub-hub yang umroh tadi gitu. Itu untuk yang bicara pandemi ya. Nah, terkait dengan FTMD saya mungkin akan menyerap ilmunya Pak Hari Cahyono zaman dulu waktu FTMD, seingat saya sertifikasi ASIN atau gimana gitu beberapa tahun yang lalu gitu ya. Bahwa karena kondisi lab sangat istilahnya mengharukan gitu ya. Akhirnya saat itu kita bahu-membahu untuk ayo istilahnya kita bareng-bareng, kita bahasanya fundraising untuk sama-sama kita merehab labnya FTMD. Ya mungkin sekali lagi izin saya bicara aksi bukan bicara teori. Terima kasih. Silakan Mas Zaki. Masih mute Mas Zaki. Oke, terima kasih buat ketiga calon yang telah memberikan jawabannya. Dan silakan Pak Anton untuk memberikan pertanyaan terkait dengan jawaban ketiga calon atau memberikan tanggapan. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya memberi tanggapan saja bahwa dari ketiga calon ini memang orang-orang yang berkualitas. Jadi jawabannya sangat memuaskan. Hanya saya perlu ingatkan bahwa dalam mencapai tujuan itu kita tidak bisa sendiri kan. Jadi harus ada teamwork yang bagus. Jadi nanti siapapun yang terpilih, organisasi harus memperlihatkan bahwa punya teamwork yang bagus dan punya jaringan, network yang bagus. Karena kalau tidak, ya tidak akan hanya kerja sendiri saja, jadi seakan-akan. Jadi jangan lupa, kita yakin ketiga-tiganya kualitas pekerjaannya bagus, tinggal nanti dalam organisasi itu apakah memberikan satu teamwork yang baik dan punya jaringan yang baik sehingga organisasi itu optimal dan bisa bermanfaat antar lintas generasi. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Anton. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Anton. Terima kasih Pak Anton atas nasihat dan juga pertanyaannya. Dan saya akan mengundang panelis yang ketiga, yaitu Pak Ananta Wijaya dari PN 1989 untuk memberikan pertanyaan kepada ketiga calon kita. Silakan Pak Ananta untuk memberikan pertanyaannya, Pak. Masih di mute, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terutama lebih khusus tiga calon ini semua rekan dekat saya dan juga punya sejarah historical semua nih. Lia, saya yang interview waktu masuk GMF, Suhanto lama sekali bisa bareng, Arafat sering banget ngopi di rumah. Jadi kalau disuruh mendukung, saya bingung, cuman berhubung Pak Suhantok dulu, bukan Suhantok ya, makanya nggak motok lagi, maunya
Dia yang banyak berdiskusi dengan saya untuk gimana memajukan IAP lah. Nah, dari saya pertanyaan begini untuk ketiganya, sama aja pertanyaannya, tinggal jawabannya semoga beda. Saya cerita dulu pengalaman saya sedikit ya. Saya 25 tahun di dunia, bisa bilang maintenance for airline ya, dengan 22 tahun kerja di airline. Saya pernah kerja di 3 airline yang cukup berbeda karakteristiknya, BUMN, di mana di Garuda. Lalu saya pernah ke Timur Tengah, ke Jazeera Airways, di mana swasta murni milik orang Arab, pulang balik ke Indonesia di swasta, kembali ke swasta milik pengusaha keturunan Chinese. Jadi saya melihat manajemen yang berbeda, kultur yang berbeda, dan segala macam. Dan dari sini saya mendapatkan pelajaran bahwa yang diajarkan dulu di ITB, ternyata banyak juga yang belum diajarkan di ITB untuk bisa bersurvive di dunia ini gitu ya. Sangat-sangat banyak lah ilmu-ilmu baru yang saya dapetin selama saya bekerja di luar sekolah. Untuk itu kemudian saya kan diminta ngajar juga di IULI, dan 2 semester terakhir saya sering dengan Jackie nih terlibat di mata kuliah di ITB. Kita mengajarkan pelajaran yang mungkin nyari buku pegangannya aja susah gitu ya, ngajar airline operation management seperti itu. Nah, saya pengen tahu gini, sebenarnya dulu pernah saya usulkan ke IULI, kita tidak perlu menjadi ITB waktu bikin aviation engineering, artinya masih banyak sekali dunia bisnis penerbangan yang tidak membuat pesawat, tidak juga merawat pesawat. Di luar itu masih banyak sekali. Nah, jadi istilahnya ekosistemnya yang belum terbentuk di kita. Kebanyakan jadi bisnis lahannya orang luar, orang bule ya, banyak sekali. Dan sejak saya bikin perusahaan sendiri, konsultan, saya ngerasain tuh, gila porsinya banyak sekali belum kita kerjain. Dan saya kaget, ternyata banyak teman kita, maaf di mana, di Lapan tuh jago Katia, jago FEM, di IPTD, tapi ya kok kita nggak bisa jualan sebagai DOA yang tangguh gitu, misalnya gitu, bisa bikin ini kan itu. Nah, saya pengen tahu sebenarnya permasalahan kita apa sih sampai kita nggak bisa mengisi ekosistem yang banyak itu. Saya minta ketiga ini menjawab. Terus kalau disuruh bikin strategi 100, jangan 100 hari ya, 1 tahun lah. Kira-kira para calon ini mau ngapain supaya gini loh, teman-teman nggak jenuh dan nggak patah semangat ada IAP nggak ada IAP nggak ada bedanya, itu jangan sampai seperti itu. Nah, kira-kira apa yang mau dilakukan? Silakan. Kalau bisa jawabannya dibalik, jangan 1, 2, 3, kasihan Suwanto nyontek terus loh. Setuju. Siap, Pak. Ya, mari kita balik dulu dari yang nomor 3 dulu. Aduh. Oke. Siap, bentar. Mana tadi? Oke. Silakan, Pak Suwanto. Ya, bentar. Dimulai dari sekarang, waktu 2 menit ya, Pak. Oh, oke, terima kasih tantangannya Pak Ananta. Ya, kalau di luar saya manggilnya sih Mas gitu ya. Karena memang dia guru spiritual saya gitu. Sekali lagi izin, tadi yang saya catat adalah tentang bisnis support gitu ya. Jadi bicara tahun pertama ya ini yang harus dilakukan gitu ya. Mau nggak mau kita harus melakukan konsolidasi. Konsolidasinya dengan langkah-langkah seperti apa ya, kita mulai dari, ya sekali lagi saya berpikirnya di luar kotak gitu ya, berpikirnya Indonesia gitu ya. Stakeholder kita temuin, ITB seperti apa bayangan mereka, kemudian pemerintah seperti apa gitu, kemudian industri seperti apa maunya, kemudian kalau memungkinkan dari istilahnya mimpi-mimpi yang tadi dari akademisi, dari praktisi ataupun dari pemerintah dibantu, diramu oleh IAP gitu ya. Nah, memang saat ini nyambung ke tadi yang disampaikan terkait kenapa kok banyak yang pintar tapi belum dikenal. Apalagi kalau menggunakan istilah label IAP ya, karena ternyata ada istilah tantangan mendasar di IAP. Ternyata sampai saat ini IAP itu belum berbadan hukum. Nanti kalau diizinkan akan saya angkat ke Kongres anggota IAP gitu ya. Kita sepakati bentuk organisasinya akan seperti apa. Kemudian database adalah kunci gitu ya. Kemudian ya sekali lagi fundraising. Cuman fundraising saya mungkin istilahnya karena menang pengalaman gitu ya. Mudah-mudahan fundraising saya sudah bisa mengatasnamakan IAP, bukan lagi menggunakan rekening-rekening pribadi. Gitu. Mungkin itu dari saya. Nanti kalau memang ada pertanyaan kita dilanjutkan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Suwanto atas tanggapannya. Silakan yang balik ke nomor 2,
Salon nomor 2, Mbak Lia, silakan atas jawabannya. Dipersilakan, Bu. Sorry, saya juga izin share screen ya tadi. Udah kelihatan belum? Belum. Hah? Belum? Belum. Balik. Belum? Hitam, ini gambar Suwanto, hitam. Ya. Masih belum ya? Udah Mbak Lia. Oh, udah. Oke. Udah. Oke, Pak Ananta, makasih Pak Ananta. Makasih juga kesempatannya sehingga saya bisa join di GMF. Nah, ini kita juga tadi kalau misalnya program 1 tahun gitu ya, ini saya juga dengan teman-teman itu menggodok namanya itu program 136 hari mencari kita IAP. Kalau anak-anak sekarang mungkin tahunya 30 hari mencari apa? 30 hari mencari cinta katanya. Kalau ini 136 hari mencari kita IAP. Jadi emang awal-awal ini kita membangun basic ya yang tadi dibilang. Jadi kita istilahnya itu ada sowan gitu ya, silaturahmi dengan berbagai lintas generasi supaya kita tahu need-nya itu lebih tereksplor seperti apa. Jadi kemarin kita sudah bikin semacam survei ataupun polling gitu ya. Nah, tapi ini nanti next-nya akan saya sampaikan hasil pollingnya itu seperti apa gitu kan. Nah, ini kita ingin nanti akan nge-explore lebih lagi supaya needs dari teman-teman di setiap masing-masing generasi itu nanti juga bisa kita tangkap gitu kan. Nah, terus yang kedua itu juga kaitannya dengan yang stakeholder yang alignment tadi itu, Pak. Jadi kalau tadi Pak Ananta sedikit bilang sesuatu yang soft gitu ya, yang culture itu beda-beda. Tipikal atau kualitas ITB ini juga misalnya ketika nanti dia terjun ke dunia industri itu ternyata masih banyak istilahnya hal-hal yang perlu diimprove-nya gitu kan. Nah, kalau bicara tadi itu sebenarnya saya juga sudah masuk ke kategori aksi karena sesuai dengan profesi saya juga. Kemarin itu kita memang melakukan yang namanya yang tadi yang saya bilang juga link and match dengan dunia pendidikan gitu kan. Nah, kemarin disampaikan profil bagaimana lulusan ITB itu dan kita dari dunia industri itu juga menyampaikan hasil dari kita kan punya assessment gitu ya, hasil assessment dari kompetensi teman-teman lulusan ITB ini. Dari sekian banyak kompetensi itu, nanti next-nya bisa saya sampaikan juga, itu mostly itu apa yang diinginkan oleh dunia industri itu gap-nya sedikit kecil gitu ya dengan yang actual. Tapi ada hanya satu kompetensi itu ternyata yang needs dari industri itu lebih kecil dan dia lebih unggul. Padahal yang lainnya lulusan ITB itu masih lebih kecil daripada ekspektasinya. Hanya satu kompetensi yang lebih unggul. Mungkin bisa ditebak adalah bekerja individu. Ternyata memang tipikal kita itu masih bekerja individu gitu kan. Padahal kalau kita bicara di dunia industri, namanya kolaborasi, kerjasama, bekerja dengan banyak orang, apalagi mungkin lulusan yang berbeda-beda, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan banyak tipikal orang yang berbeda-beda, itu yang lebih challenge-nya gitu kan, ketika kita bekerja gitu kan. Nah ini yang perlu nanti istilahnya itu akan kita improve bersama gitu ya dengan dunia yang pendidikan tadi itu. Oke, untuk yang next-nya kita juga nanti akan set up dari teman-teman yang berada di kepengurusan yang di IAP ini karena ini juga terima kasih satu event ini banyak kita dapat tim juga itu dari beberapa generasi dan ternyata tuh mereka tuh keren-keren ya dengan kreativitas apa segala macam pemikiran. Nah ini nanti kita perlu explore lebih banyak lagi. Jadi kita set up, melakukan manajemen set up. Terus nanti ada basic inisiasinya termasuk networking. Networking itu bisa juga dengan stakeholder yang organisasi keprofesian. Terus juga kita melakukan inisiasi untuk revenue generation karena organisasi gitu kita juga perlu finansial gitu ya. Terus termasuk juga set up inisiasi untuk teknologi, faktor dan support system. Misalnya ya bagaimana kita bisa melakukan komunikasi ataupun interaksi yang bagus di antara semua alumni itu kita sekarang sudah harus menggunakan teknologi istilahnya itu kan. Terima kasih dunia Bu, digital atas lah gitu. Tanggapannya waktunya sudah habis Bu. Oke, makasih. Terima kasih Bu Lia. Dan selanjutnya ke calon yang nomor 1 Pak Arafat, silakan Pak.
Ya, makasih. Salam double hormat buat mentor saya, Pak Ananta. Kalau Bang Anto bilangnya guru spiritual, kalau Pak Ananta ini guru benar-benar intelektual saya. Saya belajar banyak dari beliau. Jadi pertanyaan pertama, saya ambil sedikit personal riset saya, Pak Ananta. Saya baru tahu ada University of Michigan yang punya aerospace engineering waktu saya riset mengenai kealumnian mereka. Yang saya dapatin, dia sudah melewati umur 100 tahun untuk prodi aerospace engineering sendiri di University of Michigan itu. Malah sudah lewat karena di tahun 2014, karena berdiri di 1914. Nah, yang menarik, saya coba ulik-ulik silabus kuliahnya di 1915 itu, tahun-tahun awal, tidak banyak berubah, karena banyak berbicara desain, aircraft design, dan seterusnya. Nah, ini saya pikir sangat relevan dengan yang tadi Pak Ananta sampaikan dengan Yuli. Saya pikir memang redefinisi kurikulum, redefinisi job title, redefinisi peran-peran kampus maupun ikatan kealumnian seperti IAP itu adalah salah satu hal yang mendesak ya untuk kita lakukan. Karena kalau cuma kita terlalu rigid, itu kita tidak akan begitu aktual. Kedua, apa yang akan dilakukan? Saya pikir saya orangnya sangat suka mendelegasikan, dan tadi contoh yang disampaikan oleh Mbak Lia itu sangat konkret ya. Kalau saya lebih ingin membangun kultur. Tadi dikatakan Pak Anton ya, harus ada teamwork. Saya pikir ini memang sangat krusial, dan dalam kerangka organisasi yang akan punya misi besar, membangun kultur, teamwork, dan kalau bahasa Pak Herul GBHN itu sangat-sangat krusial. Dan kalau sudah salah di awal, dia akan salah ke belakang. Saya pikir itu yang akan kita lakukan, Pak Nanta. Terima kasih, Pak Nanta. Rambut barunya kece. Saya baru lihat. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Rafan atas jawabannya. Pak Nanta, ada pertanyaan ataupun tanggapan? Saya tanggapan aja. Artinya ketiganya sebenarnya sudah tahu masalah, dan itu PR besar kita gitu ya. Padahal peluang banyak untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri sangat-sangat besar. Dan kita nggak memanfaatkan selama ini, ya kita fokus ya kita bikin pesawat utuhnya, nggak mikirin ekosistem yang mau kita bangun. Kelihatannya mereka sudah tahu, cuman intinya gini, tolong pikirkan nanti di sesi 2 menarik untuk menjabarkan program kerja. Saya takut setelah berapa waktu berselang ketua baru, terus anggota mulai nggak ada efeknya antara IAP tidak itu. Jadi tolong pikirkan program-program yang benar-benar menyentak, kalau perlu menyentak anggota gitu ya. Rugi banget ya selama ini gue nggak ikut aktif di sini seperti itu. Itu aja pesan saya. Ya silakan berkompetisi dengan sehat. Saya dukung ketiganya teman baik saya. Saya akan artinya kalau nanti siapapun terpilih, kita akan bantulah dari sejarah knowledge. Silakan mau ditanya mau apa, saya siap bantu. Ya. Yang saya kaget, Jeki ternyata 2016 Jek. Ya Pak. Udah banget ya. Oke, selamat ya. Terima kasih Pak Nanta. Terima kasih Pak Nanta. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Nanta. Oke. Terima kasih ketiga panelis kita yang telah memberikan pertanyaan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan ini akan dibuka oleh sebuah penonton yang ada di sini. Tapi sebelum sampai ke tanya jawab, mungkin kita baiknya kita ini dulu lah ya buat semua orang. Kita bangkit dari kursi dulu, stretching dulu karena sudah tegang gitu kan. Stretching. Kita berdiri dulu ya kan. Kita stretching dulu kaki dan tangan kita, renggangkan leher, tangan. Jadi biar kita santai lagi, oke? Oke. Kalau bagi Om Alex mah nggak nendang kayak gini, suruh lari dulu 10 kilo. Masa aku yang mimpin stretching nanti. Oke. Pak Rafat izin ke toilet dulu, ya mungkin kita boleh istirahat dulu, minum air. Biar nggak tegang kita, karena ini kan IAP Talk ya. Bentar lagi jadi IAP Work loh. Angkatan 2016 itu kelahiran tahun berapa nih, Jeki? 98. Masa kerusuhan, Kak. Nggak usah komen, Om Alex, nggak usah komen. Kita cukup menyenyumi doang. 98 tuh selisih setahun tuh sama Mbak Lia. Iya. Oh iya, alhamdulillah ya. Tapi aku udah. Pak Nanta ngira Jeki angkatan berapa emang Pak Nanta? Oh, Pak Nanta masih monitor nggak tuh? Sinyalnya kayaknya. Lagi ngopi kayaknya Pak.
Kopi. Ada Agung Kalau ya ini lahir tadi. 98 berarti tahun 16 baru 18 ya. Oh ya, pas ya. 18 tahun. Pas masuk. Bro Jaki. Ya Pak. Mungkin bisa disampaikan ke audiens, bisa nanyanya nggak mesti dengan verbal, bisa juga dengan ngetik di kolom. Ya. Gitu. Ya. Iya. Mau nanya chat juga nggak apa-apa, mau nanya lewat chat, lewat ini juga, lewat langsung ketemu gitu, biar bisa kenalan juga kan? Iya, boleh, boleh. Boleh. Catur, ada Catur tuh ketua angkatan kan ya? 2002. Ya nggak sih? 2002 itu, Kak. Ya, benar, benar kan? Ketua angkatan, pebisnis sukses. Bandarnya 2002 itu. Ingat nih. Oke. Ayo. Pak Rafatnya sudah masuk. Videonya Sekarang ditunjukkan dong. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu boleh langsung menanyakan, boleh ke ketiga calon kita ataupun ke salah satu calon, dan seperti biasa akan dijawab oleh calon tertentu selama 2 menit. Dan kita akan melakukan sesi tanya jawab sampai ke 2.50. Dipersilakan buat teman-teman yang ingin tanya. Kalau teman-teman yang ingin langsung bertemu boleh raise hand dulu, nanti saya akan unmute. Itu Mas Rosmana mau Mas nanya. Rosul. Ya. Mungkin lagi ketik dia, Pak. Oke. Ya, siap. Atau ada yang raise hand langsung kenalan dengan ketiga calon kita. Buat Pak Roses. Oke, ini ada pertanyaan dari Muhammad Rizal, PN Angkatan 2009. Boleh langsung? Oh, Rizal, apa kabar? Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Assalamualaikum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dan sekaligus ini ya ada informasi sebenarnya mengenai program keprofesian insinyur. Itu kan saya sempat ikut beberapa agendanya PII ya. Itu kan ada pemerintah itu katanya lagi sedang menggojlok buat program keinsinyuran. Itu cuman kita itu ada apa? Kendalanya itu kan diserahkan ke lembaga kementerian masing-masing gitu. Nah, saya mau bertanya dan mungkin apakah ada di calon-calonnya ada unek-unek atau mungkin ada ide lah ya untuk aku juga nggak tahu gimana ya keprofesian keinsinyuran kita ini kemungkinan sih mungkin dihandle sama Kementerian Perhubungan sebenarnya mungkin ya. Atau mungkin kementerian yang lain atau perindustrian saya juga nggak ngerti. Mengenai informasi ini apakah ada mungkin wacana atau mungkin ide-ide dari calon untuk melanjutkan program keprofesian insinyur buat alumni YAP-ITB gitu. Demikian. Oke. Terima kasih Pak Muhammad Rizal atas pertanyaannya. Silakan ditanggapi. Kita balik dulu dari yang nomor 2 dulu. Kita ke nomor 2, nomor 1 dan nomor 3. Silakan Bu Lia atas jawabannya. Silakan Bu. Oke, terima kasih Mas Rizal. Oke. Kalau terkait dengan keprofesian, ini sebenarnya kita juga, saya belum berani terlalu explore ini lebih lanjut, karena memang tapi kita kalau dari sisi wacana sudah mulai bergerak ke arah situ ya. Nah, misalnya itu gini, ada salah satu hal yang sebenarnya mimpi lama untuk yang teman-teman di S1 ini, di S1 penerbangan atau aeronautika ini itu nanti bisa mendapatkan license, ada program licensing. Karena kalau saya bicara mungkin nanti Arafat ataupun Mas Wanto di industri masing-masing bisa juga saling sharing gitu ya. Kalau tipikal di GMF terutama itu license itu mostly memang masih yang di area produksi. Jadi kita biasanya kalau teman-teman yang S1 teknik penerbangan ini
itu dia tidak endingnya tidak untuk mendapatkan license. Nah, sebenarnya itu juga bisa menjadi value added sebenarnya. Ketika kita lulus kuliah, itu kita sudah punya license. Kalau kita memang nanti next-nya ini ya, heading kita adalah kita mau bekerja di industri dirgantara. Nah, itu ketika kita lulus dan mempunyai license, itu sangat menjadi value added. Nah, ini nanti mungkin next-nya kita bisa kolaborasi bareng dengan teman-teman yang ada di Authority. Di alumni kita banyak sekali yang ada di sana. Nah, ini nanti yang akan kita bisa eksplor lebih banyak lagi. Jadi nanti dari sisi industrinya, dari sisi authority-nya, terus nanti akan apakah istilahnya itu potensi itu bisa kita tawarkan ke prodi. Nah, ketika nanti kita sudah istilahnya itu ada titik terang ataupun lampu hijau gitu ya. Nah, itu kita akan coba untuk offering ke prodi. Misalnya tuh seperti itu gitu ya, supaya memang nanti headingnya terutama teman-teman yang memang next-nya akan berkecimpung di dunia aviasi, itu kita punya program yang licensing tadi gitu, misalnya seperti itu. Terima kasih Bu Lia atas terima kasih Mas Eki. Silakan untuk calon nomor 1 Pak Arafat, silakan. Ya, makasih Mas Rizal. Saya termasuk yang kurang setuju ya dengan pendekatan PII yang mensertifikasi lulusan dari aeronautik misalnya untuk menjadi seorang insinyur penerbangan gitu. Kenapa? Karena saya lihat ini tidak hanya menimbulkan dikotomi lagi, tetapi trikotomi. Karena saya nggak tahu kalau udah berubah ya, tetapi yang saya tahu per definisi engineer di dalam acuan DGC adalah experience mekanik yang punya pengalaman. Dan dari situ dia bisa mendapatkan lisensi setelah mendapatkan training gitu. Nah, ini menurut saya menganaktirikan kita. Dan yang tadi Mbak Lia sampaikan itu memang itu saya pikir aspirasi lama ya Mbak Lia ya. Ingat banget dulu kita pernah juga menyuarakan itu, gimana caranya kita bisa punya A1A4 misalnya. Karena tidak hanya untuk masalah kualifikasi kita lebih baik, tapi untuk karir kita ke depan. Nah, katanya nggak bisa jadi technical director kalau nggak punya A1A4, meskipun kalau kata Pak Ananta bisa-bisa aja, yang penting ada ininya gitu. Nah, jadi saya melihat ini menjadi kepentingan kita, khususnya melalui penyuaraan IAP ITB, bagaimana memandang sertifikasi maupun licensing itu memang harus dikembalikan bukan kepada asosiasi keinsinyuran, tetapi kepada di mana ilmu itu diajarkan pertama kali. Nah, ini tentu ini kan juga masih akan menimbulkan polemik, tetapi menurut saya ya kita lahir dari rahim penerbangan, maka ITB penerbangan lah yang lebih berhak memberikan kualifikasi tersebut, terlepas nanti mungkin secara organisasi ada AMTO dan segala macam itu tetap bekerja sama atau didelegasikan kepada lembaga yang berwenang. Jadi saya melihat ini adalah sebuah hal yang memang aktual. Dan di Filipina seorang lulusan aeronautics S1 itu bisa memiliki license hanya dengan ikut ujian. Itu saya baru tahu setelah di sini. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Arafat atas tanggapannya, dan ke Pak Suhanto nomor 3, calon nomor 3, silakan Pak. Terima kasih. Ya mungkin pandangannya nggak terlalu beda jauh gitu ya. Cuman saya sedikit menambahkan bahwa kalau bicara licensing itu kan bicara sertifikat kompetensi gitu ya. Ya seharusnya kalau memang kita tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi gitu ya. Kalau bicara CASR kita sudah jelas gitu ya. Kita kalau bicara licensing ngadopsinya 665, ada beberapa kadang boleh kita ngambil ke 66 gitu ya. Kalau bicara dari trainingnya, kualifikasinya mengadopsi ke 147 gitu. Nah, kalau memang kita merasa mampu di situ ya silahkan kita ajukan. Nah, yang kemarin saya rencanakan adalah terlepas dari, karena kewenangan yang tanda tangan kan dari quality departemennya masing-masing. Kayak tadi disampaikan oleh Mbak Lia, ternyata kebijakannya mungkin di GMF gitu ya. Di GMF ternyata hanya untuk orang produksi gitu ya. Tapi tetap kalau nanti memang saya teman-teman percaya saya untuk memimpin IAP, akan coba kita carikan jalan gitu ya. Intinya bicara targetnya adalah semua alumni teknik penerbangan ITB, apalagi yang lebih berpengalaman, diberikan kesempatan untuk mengajukan ujian basic certificate. Gitu.
Perkara lulus enggaknya itu lain hal gitu ya, karena itu terkait istilahnya terkait takdir, kabarnya begitu. Ya, terima kasih Mas Jaki, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih Pak Suhanto atas tanggapannya, dan mungkin terakhir dari ada tanggapan sendiri dari Pak Muhammad Rizal. Tanggapan terakhir. Ya, sebenarnya saya sendiri juga bingung ketika ditanya ini mau lanjutannya kemana gitu ya. Saya sendiri juga nggak tahu. Ya udah, mungkin aku juga mau nanya ke senior. Kenalan aja Rizal, kenalan. Oke. Ya. Siap. Terima kasih Pak Muhammad Rizal atas tanggapannya. Ini ada pertanyaan dari di chat dari Pak Roses angkatan 94. Pertanyaannya adalah, sudah pernah survei tentang mayoritas kerja alumni di mana saja dan bagaimana untuk menjaga interest mereka? Mungkin boleh dijawab dulu, dimulai dari yang nomor 1, calon nomor 1 Pak Arafat. Makasih. Kalau saya percaya Bang Alex lah. Saya pikir datanya beliau akurat lah. Tadi kata beliau kalau 40% ya. Tapi kalau dengan level confidence menurut saya kurang sedikit. Mungkin di 30-35%. Karena dalam mungkin 5 tahun terakhir ya, sementara saya tahu kebutuhan untuk dunia aviation itu sebenarnya Indonesia di antara Asia Pasifik masih kurang ya. Di BAT saja kita masih punya proyeksi kebutuhan sampai 5.000 lagi dalam 10 tahun mendatang. Nah, sementara porsi employee BAT saat ini sudah hampir sama dengan jumlah karyawan GMF. Jadi saya pikir ini pertanyaan yang underlying dari pertanyaan Bang Roses adalah sebenarnya menurut saya mau kemana alumni PN ini gitu? Apakah akan terserap di dunia aviation dengan berbagai dinamika dan utamanya kondisi saat ini, ataukah memang alumni ini harus mulai mendiversifikasi skill mereka untuk bisa diserap di industri manapun? Saya pikir itu pertanyaan kritis dan yang harus IAP berikan jawabannya untuk alumni. Demikian, makasih. Terima kasih Pak Arafat. Silakan Bu Lia atas tanggapannya, Bu. Ya, saya nyambung juga, saya sepakat dengan yang tadi yang disampaikan Arafat gitu ya. Artinya tuh IAP ini yang tadi juga kita bilang itu inklusif, partisipatif itu artinya memang kita yang memang harus menjadi fasilitator atau dari semua pilihan profesi ataupun peminatan dari teman-teman alumni itu sendiri gitu kan. Tapi memang yang bisa kita lakukan tadi itu yang dari awal tadi ketika alumni itu bisa berkontribusi kepada teman-teman yang baru mau lulus misalnya kayak gitu untuk memberikan sedikit pencerahan-pencerahan lah. Ada berbagai profesi alumni yang di sini gitu kan. Memang at the end adalah kita yang penting kita memang profesional di area kita masing-masing gitu kan. Tapi biasanya typically orang yang memilih teknik penerbangan itu biasanya dia punya idealisme yang cukup tinggi untuk nanti bergeraknya itu memang di dunia aviasi gitu kan. Nah, ini juga bisa nanti kita fasilitasi karena kita punya banyak sekali alumni yang bergerak di bidang aviasi gitu ya. Jadi kita bisa ngasih pemahaman ke mereka life after kampusnya itu seperti apa, terutama di dunia aviasi, dan nextnya gitu nanti akan ada yang namanya mentorship. Jadi nanti kita akan bikin clustering dari peminatan teman-teman ini untuk yang dunia pasca kampus yang akan mereka pilih itu seperti apa. Kita akan pilihkan mentor-mentornya dari para alumni yang memang bergerak atau ekspertis di bidang tersebut. Nah, itu nanti kita akan bikin kelompok-kelompok kecil yang di situ sesuai dengan memang keminatan dari profesinya masing-masing gitu kan. Kalau dari sisi survei itu tadi yang Arafat, memang kita mungkin masih di kisaran masih di bawah 40% tadi itu ya, masih di situ. Tapi it's okay, yang penting kita memang profesional di area kita masing-masing. Terima kasih Bu Lia atas jawabannya, dan silakan Pak Suwanto untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan Pak, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Bicara survei, seingat saya terakhir yang melaksanakan itu Mas Novi Irawan, Mas Ecos, temannya Mas Rusmana juga itu angkatan 94 gitu. Kalau seingat saya kalau nggak salah waktu kita sepakat mau menjebloskan Pak Indarat Moko sebagai ketua IAP gitu ya. Jadi waktu itu disuruh sekaligus kita lakukan survei gitu ya, terus dipublish di depan. Kira-kira memang klaster terbesar masih di aviasi gitu ya. Itu sekitar 30, seingat saya 34-an% gitu ya.
dan banyak yang lain yang tersebar. Nah, yang menarik adalah walaupun klaster terbesar, tapi ternyata kan prosentasenya bisa dibilang sangat kecil, gitu loh. Kecil dibandingkan 100% gitu ya. Artinya apa? Ada sekitar 65% alumni yang harus kita ajak, harus kita rangkul. Nah, di program saya di tahun kedua itu paling lambat ya, kita akan jalankan yang namanya mereka kita berikan panggung. Misalnya yang kerja di perbankan, kita siapkan IAP work perbankan, silakan mereka mau cerita, bicara tentang financing dan sebagainya. Bicara kalau misalnya teman-teman, jangankan yang misalnya sampai itu ya level profesi seperti itu ya. Misalnya hobinya trader gitu ya. Kita siapkan nanti panggungnya. Nah, harapan saya adalah yang 65% alumni tadi itu mau gabung bareng, ayo kita guyup sama-sama di IAP gitu ya. Harapannya IAP bisa lebih maju ya, tentunya untuk kebaikan kita bersama gitu. Terima kasih Mas Zaki. Terima kasih Pak Suwanto atas jawabannya. Dari Pak Rosa sendiri ada tanggapan Pak untuk ketiga calon? Ya, terima kasih. Tadi ya memang yang dikejar saya itu ya seperti yang tadi Mas Hanto bilang itu ya, terkait bagaimana menyerap aspirasi teman-teman di luar, ya, bagaimana menyerap aspirasi teman-teman di luar penerbangan, karena selama ini kalau kita lihat diskusi WAG bahasan penerbangan gitu ya, padahal banyak teman-teman yang sudah mungkin lebih dari 10 tahun nggak terlibat di penerbangan gitu ya, mereka jadi agak gimana ya, agak apa sih yang dibicarakan walaupun mereka sebenarnya alumni penerbangan gitu. Jadi ya mungkin nanti perlu di engage ya, mungkin salah satunya ada di Pak Suwanto ini tadi ya, bagaimana merangkul teman-teman di luar penerbangan. Karena sekarang saya sendiri pun sekarang kerjanya di penerbangan. Udah di luar lagi dari penerbangan. Walaupun yang diurusin sama, tetap 777, 320 gitu ya, tetap bagian dari saya. Tapi bentuk alatnya beda, itu aja. Ya, terima kasih buat teman-teman calon ketua. Terima kasih Mas Rosmanan. Terima kasih Pak Roses atas tanggapannya. Terima kasih. Untuk saya masih buka untuk satu pertanyaan terakhir. Kira-kira ada dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya? Ini ada Mas Taka nih. Oke, saya ingin Mas Taka. Mbak gitu, jangan ibu-ibu. Oke. Ingin bertanya kira-kira menurut ketiga calon bagaimana ya cara agar dalam sekitar belasan tahun ke depan Indonesia punya astronot? Terima kasih. Boleh dijawab dulu dari Pak Suwanto dulu. Kalau kita bicara mimpi gitu ya, jangan nunggu kita mendapatkan sebuah cahaya yang cerah gitu loh. Lebih baik kamu menyalakan lilin, mulai dari kamu, silakan kamu menjadi astronot gitu. Tapi karena gini, ya itu bicara sebuah mimpi. Sekali lagi kita harus realistis juga ya. Kita lihat bicara ekosistem di Indonesia, apakah sudah memungkinkan ada industri yang menyerap sampai level astronot. Karena itu sekali lagi perlu sinergi dari segala macam pihak gitu. Bukan hanya mengandalkan swasta saja, pemerintah nanti seperti dan tentunya dimulai dari pendidikannya gitu ya. Intinya yang tadi saya sampaikan antara pemerintah sebagai regulator, kemudian mudah-mudahan ITB ya, astronotnya dari ITB, dari praktisi, dari akademisi ITB, kemudian dari industri nanti yang akan menyerap dari untuk profesi astronot gitu ya. Itu bisa bersinergi bareng gitu ya. Mari kita sama-sama bergerak ke arah sana gitu. Istilahnya jangan hanya mengutuk di dalam kegelapan tapi kita nggak mau gerak gitu. Ya kalau kita hanya mengutuk nggak mau bergerak ya kita akan begini-begini saja. Lebih baik kita nyalakan lilin, kita bergerak untuk mencari cahaya yang lebih terang. Ya. Terima kasih Mas Zaki. Terima kasih Pak Suwanto. Silakan yang kedua dari Bu Lia, silakan Bu untuk menanggapi. Itu kalau udah senior yang bicara wisdom banget sih tadi. Bijaksana banget itu.
Tapi emang setuju gitu ya. Jadi apalagi kalau kita bicara nanti apa istilahnya itu peran IAP sampai ke sana itu memang cukup challenging kalau menurut saya sih ya, sampai memang nanti akhirnya melahirkan astronot. Tapi intinya sih sebenarnya ketika kita memang ada kemauan gitu ya, itu semesta itu akan mendukung gitu kan, apapun areanya gitu kan. Kita punya jalur astronautika gitu misalnya seperti itu, tapi memang headingnya kan belum pasti memang ke area astronot. Tapi siapa kira gitu ya yang teman-teman yang berada di perbankan gitu ya, yang alumni ITB kalau nggak salah astronomi ya, bukan PN ya, yang teman astronomi itu yang di BRI itu tuh juga berkecimpung di area satelit misalnya seperti itu gitu kan. Nah ini memang yang perlu kita bangun adalah gimana kita itu menjadi pribadi yang memang punya kemauan yang kuat tadi itu ya. Jadi nanti istilahnya itu ketika kita memang punya keinginan, kita punya kemauan itu, kita bagaimana caranya itu kita memang bersemangat untuk menuju ke situ gitu. Jadi kalau sampai akhirnya harus peran IAP untuk ke area yang astronot tadi itu komunikasi memang sangat challenging. Tapi untuk kita pribadi itu it's why not, misalnya kalau memang kita punya keinginan yang kuat untuk menuju ke situ gitu kan. Nah, apalagi kita salah satu di sub kita memang punya yang di bidang astro tadi gitu kan. Ada teman kok kalau salah Ajeng PN 98 itu kan juga yang di area tersebut gitu ya. Ada BPPT kita juga seperti itu. Jadi istilahnya tuh ada banyak organisasi kita di luar keprofesian itu yang bisa mendukung ke sana gitu kan. Oke. Terima kasih Bu Lia atas jawabannya, dan silakan yang terakhir untuk Pak Arafat. Silakan dimulai dari sekarang, Pak. Ya, makasih. Murvilo mengatakan apa yang akan terjadi pasti akan terjadi. Jadi kalau pertanyaannya apakah Indonesia akan punya astronot, saya yakin akan punya astronot. Kemudian bagaimana caranya? Saya pikir menarik kita belajar dari seorang Elon Musk ya. Dia membangun SpaceX ya. Perusahaan yang dia citrakan secara sederhana proposisinya adalah kalau perusahaan ekspedisi itu memindahkan orang barang melata di bumi aja, SpaceX simply hanya memindahkan barang orang dari bumi ke antariksa. Jadi saya pikir prasyarat pertama adalah membangun kesadaran ya, wawasan dan keingintahuan publik mengenai dunia antariksa yang akan memicu keingintahuan dan pencapaian orang untuk memiliki astronotnya sendiri, khususnya dari Indonesia. Nah, kedua ya kita harus punya supporting system gitu kan. Apakah industri satelit kita sudah berkembang secara mandiri? Apakah teknologi yang kita butuhkan untuk membangun katakanlah space shuttle ya, kalaupun nanti kan mungkin kita bisa numpang di space shuttle yang lain, itu sudah tersedia. Jadi intinya seperti kata Pak Ananta, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Kalau nggak mau pasti banyak alasan, dan saya pikir menurut saya garis bawahnya adalah kita itulah yang saya sebut visi Dirgantara, dan memang di nama jurusan kita kan Aeronautics and Astronautics. Kita ini saya sendiri hanya belajar setengah dari setengah gitu, hanya aeronautics aja di bawah atmosfer, tapi di atas atmosfer yang notabene astronautik itu memang menjadi garapan tersendiri, tapi saya yakin akan ada orang-orang yang terpanggil untuk menjadi astronot atau menyiapkan astronot Indonesia yang pertama. Semoga ya, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Arafat atas jawabannya. Dari Pak Mastaka sendiri ada tanggapan terakhir, Pak? Oke, tidak ada tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, untuk sesi tanya jawab ini saya tutup, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Dan untuk terakhir dari ketiga calon mungkin dipersilakan untuk memberikan kalimat penutup maksimal 3 menit. Dimulai dulu dari Pak Arafat, 3 menit pertama. Silakan Pak. Terima kasih. 3 menit ya? Ya. Ya, saya percaya bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang natif Dirgantara. Artinya apa? Secara genealogi dan secara potensi-potensi yang lain, kita mampu berjaya tidak hanya di laut ya, tidak hanya Jalas Veva Jaya Mahir, tetapi di udara. Karena itulah mimpinya Bung Karno dan seterusnya. Jadi ini adalah sebuah penantian yang tentu menjadi beban dan tanggung jawab generasi berikutnya, karena belum terwujud di generasi yang sekarang ini. Nah, inilah yang mendorong kami sendiri untuk begitu memiliki perhatian terhadap perkembangan Dirgantara, dan
kita melihat IAP adalah seperti tadi kata Pak Sulis menanyakan kenapa disebut lumbung, karena kalau bahasa saya Pak Sulis ya itulah rahim kita yang melahirkan kita semua sebagai sesama alumni. Meskipun bakatnya beda-beda, meskipun karirnya beda-beda, seperti saya juga sampaikan di tulisan saya di Medium, seorang teman saya catur yang sudah jauh menyimpang ya dari jalan lurus Bang Anto di luar penerbangan masih sudi menjadi pemilik dari sebuah perusahaan penerbangan milik temannya sendiri. HM Aviation. Ini kok saya jadi promosiin merek teman ya. Jadi saya pikir ini adalah sebuah panggilan, sebuah penantian, dan tentu memang kembali pada kerja-kerja. Saya pikir sebuah visi tanpa aksi memang sama sekali adalah sebuah nothing ya, atau BS ya. Tetapi kita juga nggak boleh mengatakan, oh ini hanya teori ya. Saya pikir konseptual itu sangat penting, karena tidak mungkin akan ada pesawat tanpa konsep, teori, dan perenungan mendalam di belakangnya. Saya pikir itu yang harus kita kolaborasikan bersama-sama. Terima kasih, Mas Jaki. Terima kasih Pak Arafat atas kalimat penutupnya. Silakan Bu Lia, kalimat penutup 3 menit. Oke, makasih Mas Jeki. Saya terima kasih banyak nih panitia yang menghadirkan para panelis maupun audien ya. Jadi memang Pak Sulis, Pak Anton, Pak Ananta nih super senior kami yang sudah banyak sekali experience dan ilmunya gitu. Dan tadi itu sebenarnya bukan melempar pertanyaan. Kalau saya lihat justru banyak ngasih wejangan sebenarnya gitu kan. Nah, di satu sisi diingatkan kembali bahwa fungsi IAP kita di sini adalah sebagai fasilitator gitu ya. Sebagai fasilitator teman-teman yang kalau kita bicara teman-teman yang alumni senior itu yang memang nantinya itu bisa memberikan interaksi ataupun sumbangsih ke teman-teman yang junior supaya nanti memang kita sama-sama merasa memiliki IAP ini, karena masing-masing itu ada satu need yang terpenuhi, yang senior itu bisa memenuhi need dari para juniornya seperti itu. Jadi fungsi IAP adalah kita menjadi fasilitator dari berbagai peran alumni yang saat ini, dari apakah dari sisi keprofesian ataupun dari sisi peminatan ataupun hobi gitu ya. Jadi kita jadikan memang IAP ini wadah kita bareng. Jadi rumah kita bareng untuk di sini saling kita melakukan aktualisasi diri dan memberikan manfaat untuk ke yang lain gitu. Oke, terima kasih Bu Lia atas kalimat penutupnya. Dan yang terakhir dari Pak Suhanto, silakan kalimat penutupnya 3 menit, Pak. Oke, terima kasih. Sekali lagi menegaskan bahwa anggota IAP ini adalah punya potensi semuanya. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang diperlukan oleh IAP adalah punya leader yang tepat. Ya, kalau bicara minjem istilahnya Mas Khairul dulu waktu saya diguling-gulingi di Lembang gitu ya. Leader itu adalah harus tahu caranya, knows the way, shows the way, menunjukkan caranya, dan goes the way, menjalankan caranya. Gitu. Ya. Dari itu, makanya kenapa saya bilang kita nggak usah banyak berteori, sudah cukup banyak yang ahli teori dari anggota IAP ini. Yang kita perlukan saat ini tidak usah menunggu lama, pilih Suhanto nomor 3 ya untuk mengubah IAP Talk menjadi IAP Works ya. Karena apa? Karena ada energi, kemudian ada kolaborasi, dan juga kita perlu sinergi. Terima kasih Mas Zaki. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan dulu buat ketiga calon kita. Oke, sebelum saya menutup, saya ingin mengajak teman-teman yang tadi sudah disampaikan oleh ketiga calon bahwasanya IAP ITB ini menjadi wadah kita bersama untuk bersosialisasi, untuk mengembangkan skill kita ataupun networking kita. Oleh karena itu saya ingin mengajak teman-teman kita semua, bapak-bapak ibu kita semua untuk memulai dulu ya dari hal yang paling sederhana dengan cara yaitu kita mulai mendaftarkan menjadi DPT. Kira-kira alur pendaftarannya seperti ini. Jadi setiap orang akan mengakses DPT IAP yang ada di sini atau scan QR code yang berada di sini. Dan dipersilakan teman-teman untuk mengecek, boleh sendiri ataupun boleh teman, tapi kita mulai dulu dari hari ini. Dan ketika teman-teman sudah cek, boleh cek DPT-nya apakah data kita sudah benar ataupun belum. Apabila ada salah satu data yang tidak benar, boleh mengisi form ataupun menghubungi boleh menghubungi PC-nya yaitu dari Mas Yudki. Nah,
Dan saya mengajak teman-teman kita, bapak-bapak ibu kita untuk menyebarkan kepada teman-teman yang lain yang mungkin belum mendapatkan informasi. Mari kita sama-sama mendaftarkan menjadi DPT untuk memilih calon-calon kita agar IAP ini kita bisa berkembang menjadi lebih baik lagi dan lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, bapak-bapak ibu sekalian. Dan sebelum mengakhirinya, saya ingin mengajak kita semua tuh on cam, kita foto bersama. Kayak kita foto bersama untuk mengabadikan momen ini. Ya, kita semua on cam. Oke, saya di sini ada 2 layar, jadi mari kita, jadi teman-teman, bapak-bapak ibu sekalian, tahan senyumnya sekitar ya 10-15 detik ya. Oke, sebentar ya, saya setup dulu. Oke. Ya, kita kalau saya bilang mulai senyum, silakan dimulai senyumnya ya. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke, tahan. Tahan. Oke, tahan. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman atas Bapak Ibu sekalian atas perhatian untuk hearing ini. Dan saya sebagai moderator mewakili host juga memohon maaf bila ada tersalah kata ataupun kata-kata yang tidak berkenan kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian. Saya undur pamit. Terima kasih atas. Jangan lupa undang untuk nanti sore. Ya, jangan lupa nanti jam 4 masih ada hearing kedua. Sangat menarik karena kita akan memaparkan visi misi dan panelisnya yang tadi kan yang sudah senior-senior. Nah, panelis berikutnya ini yang junior-junior yang di angkatan 2000-an gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lebih menarik tentang program kerja boleh langsung datang saja. Terima kasih teman-teman, linknya sudah ada di kolom chat. IAP.itb, iapitb.org/hearing2, hearing-2/. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, ketemu lagi sore. Sejam lagi. Roomnya ini juga kan? Jaki? Beda Pak. Beda. Iya, nanti ada di ring situ. Habis itu pilih yang sesi 2. Oke. Thank you. Izin live dulu. Terima kasih.